Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Indonesia Terkini kembali hadir menjumpai Anda di edisi 13 Desember 2020. Bersama saya Walakodi dan saya akan memberikan sejumlah informasi terkini dan teraktual di Indonesia. Akan kami sajikan untuk Anda dan inilah Indonesia Terkini selengkapnya. Pemirsa, penembakan terhadap 6 anggota Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat mendapatkan beragam reaksi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad melalui pesan video merespon pembunuhan terhadap 6 anggota Laskar Front Pembela Islam yang ditembak mati polisi pada hari Senin 7 Desember 2020 dini hari. Ustadz Abdul Somad memberikan pernyataan sikap terhadap peristiwa penembakan 6 anggota FPI. Dalam tanggapannya, UAS menyampaikan bahwa dalam ajaran agama Islam, membunuh satu orang sama saja dengan membunuh semua orang. Kemudian, membunuh orang beriman maka balasannya adalah neraka jahanam. UAS menyebut dalam agama Islam atau agama manapun tidak ada ajaran untuk membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Karenanya, tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Untuk itu, Ustadz Abdul Somad meminta kepada Komnas HAM mengusut tuntas. Hal itu penting agar tidak terjadi fitnah berkepanjangan. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Pasca insiden ini, Ustadz Abdul Somad juga mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk tidak terprovokasi, serta banyak berdoa dan menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan terprovokasi. Cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa, hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Ustadz Abdul Somad berharap aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini agar para pelaku bisa segera ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Pemirsa, informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Indonesia Terkini akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Terkini. Pemirsa, kejadian tak terduga di pusaran kasus Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Habib Rizik Syihab, Ustadz Abdul Somad mengaku diteror melalui pesan singkat oleh orang tidak dikenal dan diancam akan dipenjarakan. Ustadz Abdul Somad mengaku telah mendapatkan pesan dari orang yang tidak dikenal pada tanggal 11 Desember 2020. Isi pesan tersebut adalah bernada ancaman bahwa akan memenjarakannya. Menurut UAS, ancaman itu terjadi karena dirinya memberikan tanggapan terhadap status tersangka yang diberikan kepada Imam Besar Muhammad Habib Rizik Syihab. UAS pun menanggapi status tersangka HRS atas dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November 2020 lalu. UAS menyatakan keheranannya terhadap penangkapan Habib Rizik. UAS menilai penangkapan tersebut dipaksakan dengan mencari-cari kesalahan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik dicari-cari kesalahan sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. La ilaha illallah.
Ustadz Somad bisa jadi. Itu di SMS dan hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Saya baca. Baru aja tadi. Nah, mat kata dia. Nah, Ustadz Mahir dah masuk, Ustadz Yusnur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Atas sikapnya tersebut, Ustadz Abdul Somad mendapatkan ancaman dan teror dari orang yang tidak dikenal. UAS juga menyoroti kasus Harun Masiku yang masih buron hingga saat ini. Hai kau yang punya kekuasaan, kenapa tak kau pakai kekuasaanmu untuk mengejar Harun Masiku? Dulu zaman nenek-nenek kita yang hilang tuh jarum. Ada nampak kau jarum jahit tadi, Oma nak menjahit. Sekarang bisa pula Harun Masiku hilang. Oleh sebab itu, UAS meminta pemerintah untuk mengusut kasus Harun Masiku ketimbang kasus Habib Rizik. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Indonesia Terkini kali ini. Saya Muhammad Otodi dan saya mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas. Kami undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.